Halo teman-temanku semuanya yang selalu memberikan dukungan untuk channel Cerpen Metropolis. Mudah-mudahan teman-temanku semua dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, serta dimudahkan dan dilapangkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-temanku semua, karena di video sebelumnya itu saya lihat cukup banyak yang aktif, sehingga mendorong rekomendasi untuk di YouTube yang efeknya adalah peningkatan penayangannya. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena teman-teman sudah memberikan dukungan dengan cara memberikan like, komen, serta mengikuti ceritanya dari awal hingga akhir. Dan di dalam kesempatan hari ini saya kembali lagi mencoba mengangkat satu kisah yang mana ini dialami oleh seorang pemuda yang bernama Imam, yang mana Imam ini bekerja di rumah pasangan suami istri Pak Jaya dan Bu Susan. Jadi ibaratnya itu tidak ada hujan kalau tidak ada mendung, tidak ada petir, kira-kira seperti itu ya. Begitupun dengan kisah si Imam dengan Bu Susan, yang notabene adalah istri daripada bapak majikan si Imam ini. Jadi kisah si Imam ini terjadi berawal dari ketika itu pada suatu malam si Imam ini mendengar suara yang membuatnya itu penasaran. Karena penasaran, si Imam ini pun mencari sumber suara itu dari mana berasal. Dan ternyata sumber suara itu berasal dari kamar Pak Jaya dan istrinya, yaitu Bu Susan. Sehingga membuat si Imam ini pun semakin penasaran. Akhirnya si Imam ini berusaha mencari celah yang ada pada pintu rumah itu. Dan untungnya si Imam ini menemukan celah, ya meskipun sangat kecil begitu ya. Dan dia bisa mengakses apa yang ada di dalam kamar Pak Jaya itu. Pada saat itulah si Imam ini bisa menyaksikan apa yang terjadi di dalam kamar itu. Nah, berawal dari
apa yang disaksikan oleh imam itu, imam ini bisa menyimpulkan bahwasanya Pak Jaya itu mempunyai kekurangan. Kalau dilihat dari ekspresi maupun ucapan yang disampaikan oleh Bu Susan pada saat itu. Nah, dari situlah si imam ini akhirnya seringkali memikirkan Bu Susan gitu ya. Yang mana pikiran itu pun lama-lama berubah menjadi sebuah mimpi, sebuah obsesi yang tentu saja obsesi atau mimpinya itu tidak hanya dia biarkan begitu saja, akan tetapi si imam juga mencari cara, ya, mencari kesempatan bagaimana agar supaya mimpi-mimpi dan obsesi itu bisa dia wujudkan. Nah, pada suatu malam, lagi-lagi imam ini pun kembali mendapati kegiatan yang dilakukan oleh Pak Jaya dan Bu Susan. Dan si imam sudah bisa memprediksi bahwasanya Pak Jaya pasti tidak akan bisa lebih lama dari 5 menit. Nah, kira-kira seperti itu. Dan ternyata prediksi imam itu tidak meleset, prediksinya tepat. Dan lagi-lagi tentu kekecewaan kembali didapatkan oleh Bu Susan. Selanjutnya si imam pun pergi ke dapur untuk membuat kopi guna menyegarkan pikirannya yang sedang melayang. Di saat imam ini membuat kopi di dapur itulah tiba-tiba muncul Bu Susan yang sepertinya hendak ke kamar mandi. Dan untuk mengurangi rasa canggung, si imam pun menyapa dan bertanya kepada Bu Susan, "Ibu mau kemana?" Gitu. Itu tanya si imam. "Oh, saya mau ke kamar mandi, Mam," itu jawab Bu Susan. Tidak cukup di situ, imam pun mencoba menawarkan kepada Bu Susan untuk membuatkan teh manis. Nah, begitu. Akhirnya si imam berkata, "Apakah setelah dari kamar mandi ibu mau minum teh manis? Biar saya buatkan." Bu Susan pun
akhirnya menjawab, wah boleh tuh. Nah, akhirnya ya dibuatkan teh manis oleh si imam. Sedangkan Bu Susan ya melanjutkan pergi ke kamar mandi itu ya untuk bersih-bersih lah, cuci muka lah gitu. Ketika Bu Susan keluar dari kamar mandi itu, teh manis sudah siap di meja, yang mana selanjutnya Bu Susan duduk di depan atau di kursi di depan imam yang ada di dapur itu, yaitu ada meja makan begitu kan, ada kursi. Nah situlah, dari situ imam mendapatkan pujian ketika Bu Susan ini sudah menyeruput, mengicipi teh manis buatan si imam itu. Wah, kamu pintar juga membuat teh gitu kan. Dan itulah kesempatan dimanfaatkan oleh si imam dengan berkata, bagaimana Bu? Apakah kemanisan teh manisnya gitu kan? Bu Susan menjawab, sudah pas katanya begitu. Akhirnya si imam mencoba bercanda. Kalau teh manis itu kurang manis, Ibu lihat wajah saya saja, kan biar manis gitu kan. Disitulah candaan si imam ini mendapatkan respon. Kamu ini malam-malam sudah gombalin Ibu, jawab Bu Susan dengan tersenyum malu-malu. Imam pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia ingin tahu apa sebenarnya yang sedang dialami oleh Bu Susan. Karena kalau dia lihat kan Bu Susan ini sering murung begitu ya, mungkin kira-kira seperti itu. Dan akhirnya Bu Susan pun mau menceritakan apa sebenarnya yang ada di dalam pikirannya selama itu. Setelah si imam ini meyakinkan bahwasanya dia akan bisa menjaga rahasia daripada majikannya itu. Dari situlah akhirnya imam tahu bahwasanya apa yang menjadi prediksinya kalau Bu Susan itu kurang bahagia dengan Pak Jaya di saat malam tiba, itu benar adanya. Dan setelah imam mengetahui itu, apakah imam akan diam saja atau dia akan lebih lanjut di dalam usahanya? Ya, tentu saja imam melanjutkan rencananya, karena malam itu dia pikir adalah malam emas ya, karena kesempatan emas ya kan. Si imam pun akhirnya mencoba keberuntungannya dengan mendekati Bu Susan, yang ternyata Bu Susan pun tidak marah, tetapi malah memberikan satu tanggapan yang cukup baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh imam. Melihat situasi yang seperti itu, imam pun semakin bersemangat dengan pengalaman yang ia miliki.
Imam terus berusaha membuat Bu Susan ini semakin senang gitu. Hingga akhirnya si imam pun mengajak Bu Susan ini untuk pergi ke kamarnya. Ya, walaupun awalnya Bu Susan tentu menolak ya. Tidak mungkin lah seorang majikan langsung oh iya langsung oke begitu kan. Dan imam ya tidak menyerah begitu saja. Dengan caranya yang sopan, imam menjelaskan bahwasanya tidak akan terjadi apa-apa. Yang pada akhirnya tentu membuat Bu Susan ini percaya lagi kepada si imam dan mengikuti imam menuju ke kamarnya. Dan di malam itulah akhirnya kesedihan yang Bu Susan miliki itu bisa terobati berkat imam yang bisa lebih jauh daripada Pak Jaya. Sehingga malam itu adalah awal di mana Bu Susan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Sehingga sejak malam itu pula Bu Susan ini semakin kagum kepada imam. Bahkan akhir-akhirnya si imam di situ ya bekerja di situ itu tidak hanya mendapatkan kebahagiaan batin, tetapi dari materi pun imam mendapatkan banyak dari Bu Susan ya, sebagai rasa terima kasih Bu, begitu mungkin kira-kira ya, atau mungkin yang namanya juga sedang jatuh cinta begitu ya, jadi ingin selalu memberikan yang terbaik, memberikan kejutan, memberikan hadiah untuk pasangan, untuk orang yang dicintai, kira-kira seperti itu. Itu pun berlaku untuk Bu Susan, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan teman-temanku suka dan terhibur dengan apa yang saya bagikan di dalam kesempatan hari ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel Cerpen Metropolis ini dengan cara yaitu subscribe, like, komen, dan share, serta dihidupkan juga loncengnya agar setiap ada konten terbaru teman-teman akan mendapatkan notifikasinya. Serta kunjungi juga playlistnya karena di situ 329 cerita ada di playlist itu ya, jadi silahkan dikunjungi playlistnya Podcast Cerpen Metropolis. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.